Kalau kita dengar istilah tirani matahari terbit, wah pasti yang kebayang itu masa-masa kelam dalam sejarah Indonesia kan? Tapi, di balik semua kekejaman dan eksploitasi itu, ceritanya tuh jauh lebih rumit loh. Ada cerita tentang sebuah harapan yang ujung-ujungnya malah jadi horor. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar apa sih sebenarnya akar penyebab semua ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kekuatan yang awalnya disebut kayak pahlawan, sebagai saudara tua, sang pembebas dari penjajah, kok malah berakhir jadi salah satu rezim paling brutal yang pernah kita alami? Jawabannya, jujur, nggak sesimpel itu. Makanya, kita bakal coba kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Biar kita ngerti kenapa ini semua jadi tragedi, kita harus paham dulu harapannya sebesar apa waktu itu. Jadi di bagian pertama ini, kita fokus ke rasa optimis dan ya euforia yang muncul pas tentara Jepang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Nah, ini yang menarik banget. Ada sebuah ramalan kuno namanya Ramalan Jayabaya, dan ini jadi alat propaganda yang, wah, efektifnya luar biasa. Buat banyak orang Jawa waktu itu, kedatangan Jepang itu bukan invasi loh, tapi kayak takdir yang terwujud. Mereka benar-benar percaya Jepang datang buat ngusir Belanda, persis kayak yang udah diramalkan ratusan tahun yang lalu. Jadi, bisa dibilang sambutan hangat ini tuh punya 3 alasan utama. Pertama, propaganda mereka sebagai saudara tua dan cahaya Asia itu jago banget dan meyakinkan. Kedua, rakyat kita kan udah benci banget sama penjajahan Belanda. Nah, yang terakhir, kekuatan ramalan kuno tadi itu seakan-akan ngasih restu. Jadi kedatangan mereka itu rasanya kayak udah digariskan takdir. Oke, sekarang kita coba intip di balik topeng saudara tua itu ya. Apa sih yang sebenarnya ada di pikiran mereka? Disinilah kita bakal nemuin ambisi asli yang jadi motor penggerak ekspansi Kekaisaran Jepang. Ambisinya Jepang ini nggak muncul gitu aja loh. Ini semua tuh hasil dari restorasi Meiji. Ini sebuah periode di mana Jepang modernisasi dan industrialisasinya ngebut banget sejak akhir abad ke-19. Coba deh bayangin, cuma dalam beberapa dekade aja Jepang itu berubah dari negara feodal jadi raksasa industri. Nah, namanya juga raksasa yang baru lahir pasti lapar kan, butuh makan. Makanannya ya sumber daya dan wilayah baru. Nah, ini dia ideologi utamanya Hako Ichiyo. Artinya secara harfiah itu 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Gampangnya, doktrin ini jadi pembenaran buat Jepang untuk mendominasi seluruh Asia. Mereka menganggap diri mereka itu pemimpin yang ditakdirkan buat menyatukan benua di bawah kendali mereka. Jadi ini bukan soal pembebasannya, ini soal penaklukan yang dibungkus pakai narasi seolah-olah suci. Nah, di sini letak masalahnya. Ada dua muka yang beda banget. Di depan publik, propaganda mereka kan ngomongin soal persaudaraan, pembebasan, pokoknya yang bagus-bagus deh. Tapi, di balik itu semua, realitanya adalah soal kepemimpinan dan kontrol total. Dalam kamus mereka, kata pemimpin itu artinya penguasa, bukan partner yang setara. Oke, ambisi dan ideologi itu satu hal, tapi perang itu butuh bahan bakar, literally. Nah, sekarang kita fokus ke pendorong ekonomi yang paling penting di balik invasi ini, yaitu kebutuhan Jepang yang super mendesak akan bahan mentah. Kebutuhan mereka tuh spesifik banget dan vital. Mereka butuh minyak bumi buat pesawat dan kapal perang, karet buat ban, timah, batu bara, semuanya. Dan coba tebak, di mana semua itu ada? Iya, di Indonesia yang waktu itu masih Hindia Belanda. Nusantara ini kan salah satu lumbung sumber daya alam terkaya di dunia. Jadi buat mesin perang Jepang, Indonesia itu bukan cuma target biasa, tapi sebuah keharusan, wajib dikuasai. Analogi ini mungkin kedengarannya simple, tapi akurat banget. Indonesia itu ibarat pom bensinnya Jepang buat perang Pasifik. Tanpa minyak dari sini, armada dan angkatan udara mereka ya lumpuh total. Jadi, menguasai Indonesia itu artinya ngamanin logistik paling penting buat perang mereka. Intinya, ini semua soal sumber daya. Titik. Oke, ambisinya udah ada, kebutuhan sumber dayanya mendesak banget, terus apa pemicunya? Nah, di bagian ini kita bakal lihat kejadian militer apa yang akhirnya bikin badai perang itu sampai ke Kepulauan Indonesia. Coba perhatiin deh seberapa cepat semua ini terjadi. Serangan ke Pearl Harbor di Desember 1941 itu kayak ngebuka gerbang banjir. Invasi ke Indonesia mulai Januari 1942, dan cuma sampai Maret pemerintah Belanda udah nyerah di Kalijati. Cepet banget kan? Momentum mereka itu seolah-olah nggak bisa dihentikan. Tapi penting buat kita ingat ya, sekutu itu bukannya diam aja.
Mereka ngelawan kok. Mereka bahkan bikin komando gabungan namanya ABDCOM. Isinya Amerika, Inggris, Belanda, sama Australia buat nahan laju Jepang. Sayangnya, di awal-awal perang ini, kekuatan, kecepatan, dan organisasi militer Jepang terbukti jauh lebih unggul. Jauh banget. Nah, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Kita bakal sambungin semua titik-titik yang udah kita bahas tadi, mulai dari ambisi, kebutuhan sumber daya, sampai kekuatan militer, biar kita paham gimana ceritanya harapan akan pembebasan itu malah melahirkan tirani yang sekejam itu. Dan inilah inti dari semua ini. Coba kita pikirin lagi. Dengan ideologi Hakoichiu yang nganggap mereka penguasa, ditambah kebutuhan mutlak buat ngeruk sumber daya buat perang, pendudukan yang ramah tamah itu nggak pernah ada di kamus mereka. Dari awal, tujuannya itu cuma satu, eksploitasi, bukan jadi partner. Dan ya, itulah yang akhirnya terjadi. Rasa gembira di awal itu cepet banget berubah jadi kenyataan pahit. Pemerintahan militer yang super keras langsung ditegakkan. Semua sumber daya, baik alam maupun manusia, diperas habis-habisan buat perang mereka. Dan janji kemerdekaan ternyata cuma omong kosong belaka. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua tragedinya. Harapan yang tadinya setinggi langit langsung hancur berkeping-keping begitu wajah asli pendudukan Jepang kelihatan. Nah, dari situlah lahir istilah yang kita kenal sampai sekarang, tirani matahari terbit. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita lihat lagi ambisi suci mereka buat menguasai Asia dan kebutuhan mereka yang nggak ada habisnya buat sumber daya perang, kira-kira apa ada kemungkinan lain? Apakah tirani itu cuma sebuah kecelakaan sejarah atau memang sebuah konsekuensi yang nggak bisa dihindari dari siapa mereka dan apa tujuan mereka? Coba deh kalian pikirkan.